Halo YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah tampilan akuarium baru saya setelah 6 bulan saya pindah. Ya, saya masih mengalami perpindahan dan mungkin ini terakhir karena saya sudah tidak pindah kontrakan lagi, tapi sudah menempati rumah. Kebetulan mertua atau bapak dari istri saya sudah membuatkan istri saya sebuah rumah, dan inilah hasil akhirnya. Saya bangun akuarium saya dengan gaya yang baru. Saya ingin mencoba gaya yang baru. Saya sengaja ya, saya ingin menciptakan sebuah riparium. Inspirasinya ya riparian ya. Saya memang suka dengan daerah-daerah riparian, yaitu daerah-daerah yang pinggir sungai yang dipenuhi dengan tumbuhan. Ya, jadi saya terinspirasi dengan itu, maka saya ubah style kayak akuarium saya yang terbaru. Dan di bawahnya saya sengaja bentuk seperti biotop ya, seperti ini bawahnya. Ini bebatuan besar ya, bebatuan besar. Ikannya masih rainbow ya. Ikannya kenapa sekarang sedikit? Karena waktu saya pindah saya melakukan kesalahan ya, karena saya pakai dengan air yang lama. Saya masukkan ke dalam ember supaya ikan tidak stres. Jadi saya tetap pakai air yang lama. Saya ambil sekitar 80% air yang lama, tanpa ada air yang baru ya. Walaupun air baru nanti saya tambahin sedikit, tapi saya tetap pakai air lama. Lalu saya tempatkan ke ember besar, lalu saya bersihkan akuarium. Setelah akuarium sedang saya kerjakan, ternyata banyak dari ikan saya sudah loncat dari ember dan saya melihatnya sudah kering. Itulah kesalahan saya. Harusnya saya tutup ember tersebut, itu enggak. Akhirnya ya banyak dari ikan saya yang mati. Oke, ini saya jelaskan sedikit konsepnya. Ini riparium memang sengaja saya buat mesh seperti ini ya, berantakan. Oke, kita mulai dari filter dulu. Filternya kanister ini DIY saya beli di online. Tapi bedanya kanister ini, filter saya nggak masukkan ke dalam kanister, tapi ada di bawah. Nah, ini dia. Oke, lalu saya tetap pakai ini. Saya nggak pernah ketinggalan pakai filter ini. Ini namanya under gravel filter. Kenapa? Untuk daerah anoksik, tidak ada oksigen. Ini untuk daerah bakteri yang memerlukan oksigen. Oke, lalu ini apa aja sih tanamannya? Pertama, ini kalian pasti kenal ya, ini sirih gading ya, atau disebut juga pothos, atau bisa juga disebut devil ivy kalau nggak salah. Ini sudah panjang-panjang ya, dia paling dominan karena dia paling pertama saya tanam. Yang kedua, ini apa sebutannya? Kalau di lokal sebutannya bayam merah ya. Saya kurang tahu ini sebutannya apa. Ini jelas tumbuh karena ini lihat, ini sudah ada akarnya. Nah, ini akarnya.
Oke, ini Aglaonema lipstick, tumbuh. Ini ada pucuk daun baru. Ini kita bisa lihat ini pucuk daun barunya, sebelumnya nggak ada. Tumbuh, ini akarnya, ini akar air ya. Oke, kalau ini Drakena tapi yang tricolor ya. Karena tricolor tumbuh karena ini salah satunya ya, Drakena juga ini Drakena tricolor tumbuh. Kenapa? Lihat ini akarnya, Drakena tricolor. Lalu ini tanaman rambat. Saya kurang tahu nih tanaman apa ya. Ini dapat dari ibu saya juga. Kayunya apa sih? Kayunya nangka. Kayu nangka. Kebetulan tetangga ada yang memotong pohon nangkanya, ya saya ambil. Karena kayu nangka itu terkenal kuat di dalam rendaman air pun terkenal kuat. Ini jadi saya selipkan saja masuk. Nah, ini dia. Kalau ini kayu yang lama ya, ini kayu, kalau ini saya tetap boleh beli kalau yang besar ini. Oke. Ini Drakena juga, Drakena tricolor. Oke, ini Aglaonema juga, Aglaonema lipstick. Ini baru tumbuh nih ya, baru berkembang. Ini akarnya. Ini akarnya lebat sekali. Oke, yang paling unik di sini tanamannya ini paling unik. Kalian bisa kenal ini tanaman apa? Ini pandan. Ini tanaman pandan. Ada banyak ya pandannya. Ada satu di atas sini, 2 di sini, 3 di selipan situ. Nah tuh, 4 di belakang. Ini 5 di sini. Kucing saya gigit. Ini kucing saya nih. Oke. Ini Drakena juga tricolor. Pandannya tumbuh bang, tumbuh, jelas tumbuh. Akarnya tuh, akarnya ini pandan nih, ini akarnya nih. Ada pandan airnya malah. Ini daun air nih, daun air kecil pandan tuh, yang kecil deh. Ini, nah itu daun pandan air, itu tumbuh jelas di dalam air. Baru sekarang dia sudah agak besar, dia nyembul ke atas air. Ini vivariumnya. Ini sengaja saya tempatkan di atas karena buat energi ya, buat bagi tanaman, energi buat tanaman berfotosintesis. Terus saya juga selipkan satu lampu TL di tengah buat tambahan. Sebenarnya lampu TL nya juga nggak begitu banyak pengaruh karena nggak masuk juga ke dalam air. Sehingga ini saya punya Vallisneria banyak yang kuning karena yaitu tanaman kurang nutrisi cahaya. Nanti rencananya saya mau tambahkan lagi cahayanya yang lampu jepit ya, supaya bisa masuk ke dalam air.
Tapi untuk Calodea densa tetap bagus. Calodea densa memang terkenal benar-benar low light dia, bukan omong semata. Kalau Hornwood masih harus banyak dia untuk cahaya. Nah, ini juga kayu nangka nih. Kayu nangka. Di belakang juga kayu nangka sini ya. Nah, ini kayu nangka. Nah, ini saya selipkan di belakang. Oke. Inilah gambaran viparium saya. Kelihatannya memang mess ya, berantakan, tapi memang sengaja saya setting seperti layaknya riparian, sehingga menggambarkan riparian Indonesia, bahwa tepian sungai Indonesia ya seperti ini. Oh, tanaman gimana? Kalau tanaman saya nggak pakai alat ya, saya langsung gantung dengan banyak gunakan ranting-ranting, jadi nggak jatuh ke dalam, hanya akarnya saja. Kali ini saya masih pakai konsep aquascape ya, walaupun tanamannya tanaman yang biasa ya, tapi ini akuarium ini saya lebih ke arah lebih ke arah penelitian saya. Nanti saya jelaskan, tapi kalau untuk akuarium ini memang saya lebih banyak gunakan untuk penelitian. Ini masih aglonema lipstick, itu siri gading, itu aglonema. Ini yang masih bayam. Ini ada kelapa bonsai ya. Ini kelapa bonsai. Kayunya apa? Kayunya ini kayu petek ya. Nah, ini kayu nangka yang satu. Nah. Oke kawan-kawan, kalau untuk perawatan sendiri saya nggak ribet ya perawatannya. Saya paling pakai ini tuh, siram aja, siram buat menjaga kelembapan aja, nggak perlu banyak-banyak, yang penting agak basah. Nah, siram aja seperti itu. Sebenarnya ini orang yang suka dengan berkebun juga cocok untuk ini. Orang yang hidroponik juga suka dengan riparian. Nah, jadi satu hobi bisa menanam juga indah hasilnya. Oke kawan-kawan, sekian video dari saya tentang riparian tentang riparium saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.